Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Saya juga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menunaikan ibadah untuk saudara-saudari umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun berada pada kesempatan ini, ada sebuah berita yang ingin saya bagikan kepada kita, yang menurut saya ini merupakan hal yang aneh. Ya, ini dari pandangan saya. Kenapa? Karena seorang ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Lampung, meminta agar Kapolda yang baru menangguhkan penahanan RT Wawan yang adalah pelaku ya yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung di bulan Februari yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Wawan ini sudah ditahan di Mapolda Lampung dan mereka menyerukan, ketua FKUB ini menyerukan, mendesak agar RT Wawan ini dibebaskan. Wah, ini saya nggak ngerti teman-teman ya. Kita akan coba melihat saja dulu apa yang disampaikan di dalam berita yang saya lansir dari situs BE1 Lampung. Kita akan lihat dengan sebuah judul, agar kerukunan beragama kondusif, FKUB Lampung minta Kapolda baru tangguhkan penahanan RT Wawan. Ya, oke. Jadi kita melihat di sini mereka meminta agar kerukunan umat beragama ini kondusif, maka RT Wawan harus dibebaskan. Berarti selama RT Wawan tidak dibebaskan, bisa terjadi kemungkinan bahwa tidak ada kondusif di masyarakat yang ada di sana. Kita akan lihat saja dulu teman-teman ya. Ini dia. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Lampung meminta Kapolda Lampung yang baru, yaitu Irjen Helmi Santika, menangguhkan penahanan Ketua RT 12 Raja Basa Jaya, yakni Wawan Kurniawan. Pembebasan Wawan dinilai perlu dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Kami sangat berharap Kapolda Lampung yang baru bisa memberikan restoratif justice kepada Ketua RT 12, yaitu Wawan. Ini disampaikan oleh Ketua FKUB Provinsi Lampung, M. Baharudin. Permasalahan ini sangat sensitif, sebab sebelumnya di bawah sudah ada perdamaian dari seluruh tokoh lintas agama, tambah Baharudin. Kita akan lanjut saja dulu membacakan teman-teman ya. Diketahui Wawan merupakan Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Lampung. Wawan ditahan lantaran aksinya sempat viral saat membubarkan Jemaat Kristen Kemah Daud atau GKKD yang sedang beribadah pada Minggu 19 Februari 2023. Berarti sudah hampir 2 bulan ini teman-teman ya. Sehari sebelumnya, Senin 10 April 2023, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Lampung. Oke, lanjut. Aksi tersebut digelar untuk menuntut pembebasan tersangka pelarangan dan pembubaran kegiatan peribadatan Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD Kota Bandar Lampung, Ketua RT Raja Basa Raya Wawan Kurniawan. Koordinator aksi Lampung Bergerak yaitu Gunawan Parikesit mengungkapkan aksi demo tersebut sebagai upaya mengenalkan kepada Kapolda Lampung baru yaitu Irjen Helmi Santika bahwa Provinsi Lampung sedang tidak baik-baik saja. Wawan Kurniawan hanya menjalankan tugasnya tentang peraturan peribadatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan bersama atau SKB Menteri, tapi justru malah diskriminalisasi, ya, ujarnya.
Lalu selanjutnya, maka itu lanjut Wawan, masa menuntut Polda Lampung untuk membebaskan Wawan karena Wawan tidak bersalah dan hanya menjalankan tugas sebagai ketua RT atau aparat negara. Bukankah jelas di dalam SKB 3 Menteri untuk mendirikan tempat ibadah itu ada aturan-aturannya? Ya. Gunawan mengatakan penahanan hingga penetapan status tersangka dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum atau di Treskrimum Polda Lampung terhadap Wawan patut dipertanyakan. Lanjut saja teman-teman, mengingat penanganan perkara sempat viral di media sosial tersebut sudah selesai di tingkat Polresta Bandar Lampung, kok ini justru dijadikan tersangka oleh di Treskrimum Polda Lampung, ujarnya. Ia pun berharap kepada Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dapat menegakkan hukum setegak-tegaknya terhadap tersangka Wawan. Sekali lagi, kami minta Bapak Kapolda Lampung yang baru, kami menekankan, tolong bebaskan Wawan. Kami tidak akan tinggal diam jika Wawan tak dibebaskan. Nah, oke. Jadi kita melihat dari apa berita yang kita bacakan ini teman-teman. Jadi intinya bahwa dari FKUB Provinsi Lampung ini ya serentak ya atau sehaluan dengan apa yang dimintakan, apa yang dimohonkan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bergerak, yaitu agar RT Wawan yang telah melakukan pembubaran ibadah di GKKD Lampung harus segera dibebaskan, karena kalau tidak mereka tidak akan tinggal diam saja. Saya mau sampaikan di sini teman-teman ya, sebenarnya bahwa memang kita sudah melihat dari video-video, dari berita-berita, awalnya memang ada yang namanya permasalahan soal tempat ibadah di GKKD. Karena memang mereka belum mendapatkan izin mendirikan bangunan, sehingga mereka tidak bisa membuat gedung gereja resmi. Sehingga akhirnya mereka menggunakan sebuah gedung untuk mereka boleh beribadah. Ya. Dan akhirnya seperti apa yang dikatakan sebelum-sebelumnya bahwa ini juga sempat dipermasalahkan sampai pada akhirnya mereka sempat tidak beribadah beberapa waktu lamanya. Tetapi kemudian akhirnya mereka menggunakan lagi gedung itu untuk tetap beribadah. Sehingga apa yang terjadi, Ketua Wawan dengan semena-menanya dia memasuki pekarangan gedung itu dengan keadaan pagar tertutup digembok. Dia berani melompati pagar itu lalu masuk ke dalam gedung di mana jemaat GKKD beribadah dan memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung itu. Menurut berita yang tadi kita dengarkan di sini, bahwa apa yang dilakukan oleh RT Wawan adalah memang tugasnya sebagai aparat negara. Saya mau sampaikan di sini ya, bahwa membubarkan ibadah bukanlah tugas dari seorang RT. Tugas seorang RT adalah mengayomi, memberikan himbauan, memberikan peringatan, dan sebagainya. Apabila memang sudah pernah diadakan yang namanya mediasi kepada pihak gereja, lalu mungkin mereka tidak menghiraukan itu, mereka tetap beribadah. Maka kalau yang diinginkan oleh RT itu adalah untuk menyampaikan himbauan kepada jemaat GKKD, maka seharusnya RT Wawan harus sabar menunggu ibadah sampai selesai. Baru beliau menyampaikan apa himbauannya atau memberikan peringatan kepada pihak gereja. Ya. Dan jikalau itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau sampai ke RT itu, maka itu boleh dibawa ke RW atau malah ke lurah. Dan jikalau perlu harus mendatangkan pihak yang berwajib untuk memberikan keamanan, yaitu pihak kepolisian. Ya. Jadi saya pikir bahwa untuk membubarkan itu ibadah yang sedang berlangsung bukanlah tugas seorang RT.
Karena orang beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Ini yang kita minta. Maka itu sebabnya memang walaupun sempat berdamai secara kekeluargaan, tetapi secara hukum ya mereka pihak gereja terus ya melakukan ya bagaimana langkah selanjutnya. Karena sesuai dengan apa yang saya dengarkan dari pengurus atau majelis jemaat di GKKD ini, memang pada saat dilakukan mediasi, ya, mereka seperti tertekan dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Ya, sehingga pada saat itu memang sempat terjadi yang namanya perdamaian. Tetapi setelah mereka tahu bahwa ini semua hanyalah sebuah ya rekayasa yang dilakukan agar tidak sampai ditempuh secara jalur hukum, maka akhirnya mereka mulai mengerti bahwa berdamai boleh, tetapi hukum tetap harus berjalan. Maka itu sebabnya ketika mereka ya terus membawa kasus ini sampai ke Polda Lampung, akhirnya Polda Lampung ya menahan si RT Wawan ini. Dan itu memang sudah sesuai. Secara hukum memang beliau RT Wawan ini melanggar konstitusi, memasuki pekarangan orang tanpa izin secara paksa, ya kan? Lalu dia memberhentikan juga ibadah yang sedang berlangsung. Ini yang membuat Polda Lampung menahan si Wawan RT 12 Raja Basa Jaya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan, apa tuntutan dari FKUB Provinsi Lampung dan juga ya orang-orang yang tergabung dalam aliansi Lampung Bergerak ini adalah sesuatu yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Ya, SKB 3 Menteri atau PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, jelas bahwa untuk mendirikan ya gedung gereja resmi atau rumah ibadah ada aturannya, yaitu harus mencapai 10 jiwa dewasa jemaat dan harus mendapatkan 60 dukungan dari masyarakat sekitar. Ya. Yang kita lihat di sana, orang atau jemaat GKKD pada saat itu tidak sedang membangun gereja. Jadi tidak perlu dibubarkan. Ditunggu saja sampai selesai baru disampaikan. Kalau masalah SKB Menteri ini ya sebenarnya tidak sampai ke sana karena mereka tidak sedang membangun gereja. Ya kan, memang untuk membangun gereja harus mendapatkan rekomendasi ya dari FKUB ya, dan rekomendasinya sesuai dengan SKB 3 Menteri, 90 jemaat dan 60 dukungan. Dan ini pun tetap saja masih saja menjadi biang kerok terjadinya pelarangan ibadah. Karena sekalipun sudah memenuhi 90 jemaat dewasa, tetapi jikalau tidak mendapatkan dukungan 60 dari masyarakat sekitar, maka tetap saja gedung gereja yang di GKKD ini, di Lampung ini, tidak bisa dibangun juga. Tidak mendapatkan IMB juga. Ya kan? Jadi, saya mau sampaikan sekali lagi bahwa memang biang kerok selama ini terjadinya yang namanya pelarangan dan pembubaran ibadah adalah SKB 2 Menteri atau PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sebab itu kami mengingatkan kepada Pak Menteri Agama, Pak Yakut, untuk segera menindaklanjuti apa yang pernah Bapak janjikan dulu. Agar SKB 2 Menteri ini harus segera dicabut. Sekian saja komentar saya mengenai apa yang disampaikan dan dituntut oleh FKUB Provinsi Lampung dan juga kepada kelompok Aliansi Lampung Bergerak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.